Mobil pintar marinir datang, anak Papua senang. TNI Angkatan Laut bantu evakuasi jenazah warga dari tengah banjir Sangatta, Kalimantan Timur. Your biggest weakness is when you give up, and your greatest power is when you try one more time. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa 22 Maret 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. TNI Angkatan Laut bantu evakuasi jenazah warga dari tengah banjir Sangatta, Kalimantan Timur. Memasuki hari ketiga, banjir di Sangatta, Kalimantan Timur belum sepenuhnya surut. Ribuan warga mengungsi di posko terpadu yang disediakan oleh tim Satgas. Banjir ini disebut yang terparah dalam 20 tahun. Di tengah kesulitan masyarakat, terdapat keluarga yang mengalami musibah kemalangan. Salah satu keluarganya meninggal dunia dan harus dilaksanakan pemakaman melewati derasnya arus banjir. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Sangatta dengan sigap turun membantu warga yang sedang berduka tersebut dengan membawanya menggunakan perahu karet milik Lanal Sangatta menuju area pemakaman terdekat. Komandan Lanal Sangatta, Letkol Laut Pelaut Ikomang Nur Hadi, saat tengah meninjau banjir bersama Forkopimda Kabupaten Kutai Timur menyampaikan, prajurit Lanal Sangatta hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meringankan penderitaan rakyat. Selain mengevakuasi warga yang terjebak banjir, dilaksanakan juga pembangunan tenda pengungsian di Komplek Masjid Agung Al-Faruq, Komplek Islamic Center di Bukit Pelangi, Kabupaten Sangatta Utara, dan pendistribusian makanan terhadap masyarakat yang masih bertahan di rumah-rumah. Diharapkan musibah ini lekas berlalu agar masyarakat bisa beraktivitas kembali. Mobil pintar marinir datang, anak Papua senang. Dilatar belakangi kurangnya tenaga pengajar di pedalaman Papua, secara konsisten dan berkelanjutan, TNI Angkatan Laut membantu upaya meningkatkan mutu pendidikan di bumi cendrawasih, khususnya di Kabupaten Duga, Papua, melalui program Mobil Pintar. Program ini digagas oleh Satgas Muara dan perairan Mupe Korps Marinir. Selanjutnya, prajurit marinir melaksanakan kegiatan mengajar sekaligus bermain bersama anak-anak Papua dikemas dalam program Mobil Pintar di SD Negeri Impres dan TK Kasih Damai. Dengan metode belajar sambil bermain, serta menggunakan metode audio visual seperti pengenalan pulau-pulau Indonesia, hewan-hewan endemik Indonesia, serta pengetahuan tentang profesi yang ada di Indonesia. Dilanjutkan dengan bermain dan belajar membuat roket air, membuat kincir angin sederhana, origami, telepon kaleng, serta pengenalan teknologi komputer. Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemberian buku bacaan, buku tulis, alat tulis, buku gambar, serta makanan ringan. Berlandaskan criminal justice system, Lanal Batam proses cepat tindak pidana di laut dalam rangka penegakan kedaulatan hukum di perairan Kepulauan Riau. Posisi strategis Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam yang berada di antara segitiga emas negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura sering bersinggungan dengan tindak kriminal di laut. Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat harus menegakkan kedaulatan hukum di perairan Nusantara. Lanal Batam mengoptimalkan siaga keamanan patroli Selat Singapura guna menindaklanjuti kerawanan tindak pidana di laut, khususnya di perairan Kepulauan Riau. Untuk itu, Lanal Batam bersinergi dengan instansi terkait, termasuk menjalin hubungan yang harmonis dengan negara tetangga. Hal ini sangat menguntungkan dan mempercepat koordinasi serta proses terkait temuan pelanggaran oleh negara asing di Indonesia. Hal ini dikatakan Komandan Lanal Batam, Kolonel Laut Khusus Farid Ma'ruf, serta menyampaikan tugas dan fungsi Lanal Batam di tengah kerawanan tindak kejahatan di laut. Lebih lanjut dikatakan, TNI Angkatan Laut memiliki trinitas peran TNI Angkatan Laut, yakni fungsi militer, fungsi polisioner, dan fungsi diplomasi. Sebagaimana kita kemarin nangkap kapal
kita langsung beritakan konsuler tentang adanya ABK dari warga negara Filipina. Dan alhamdulillah langsung segera proses. Harapannya proses ini adalah dilaksanakan secara cepat, tidak sampai sebulan, sehingga rasa keadilan dari nakoda itu bisa terjamin dan langsung bisa beroperasi kembali dan tentunya menjadikan efek jera. Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu resmi memiliki lapangan tembak dan lapangan panahan. Tari Puele Cinde, khas adat Kaili oleh anggota Jalasenastri Cabang 4 Koordinator Cabang 6 DJA 2 di bawah asuhan Ketua Jalasenastri Cabang 4 Nyonya Kristi Normawati Ginting menandai peresmian sarana dan prasarana di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu. Peresmian Sarpras ini merupakan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut yang ketiga dari 9 prioritas pembangunan TNI Angkatan Laut yang diimplementasikan Lanal Palu melalui pembangun lapangan tembak dan panahan Amiruddin Ponulele. Diresmikan oleh Komandan Lantamal 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Dr. Beni Sukandari dengan dihadiri Forkopimda Sulawesi Tengah serta tokoh adat dan tokoh masyarakat Kelurahan Watu Sampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu di markas Komando Lanal Palu. Lanal Palu sendiri sudah lama bercita-cita untuk memiliki lapangan tembak dan lapangan panahan di bawah kepemimpinan Komandan Lanal Palu, Kolonel Marinir Martin Luther Ginting. Impian tersebut berhasil diwujudkan. Nama Amiruddin Ponulele sendiri dipilih berasal dari nama salah satu mantan Komandan Lanal Palu tahun 1994 yang berasal dari putra daerah Kota Palu. Lapangan ini merupakan sarana pembinaan keterampilan prajurit. Selain itu, diharapkan juga bisa menjadi sarana pembinaan atlet-atlet panahan di Provinsi Sulawesi Tengah. Cek kesiapan kendaraan dinas TNI Angkatan Laut, Lantamal 1 Belawan gelar apel kelengkapan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Yohanes Janarko Wibowo memimpin apel khusus pemeriksaan kendaraan dinas atau Randis sekaligus inspeksi kondisi kendaraan dinas yang dimiliki, baik roda 2, roda 4, maupun roda bergada di lapangan apel markas Komando Lantamal 1 Belawan. Pengecekan bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik, kelengkapan kendaraan, mesin hingga fungsi rotator, strobo, sirine, buku servis, STNK, dan SIM dinas. Di sela-sela pemeriksaan, Komandan Lantamal 1 berharap para pemegang kendaraan dinas dapat merawat kendaraan, mengetahui permasalahan atau sistem kerja mesin kendaraan, sehingga mampu mengetahui secara dini tanda-tanda adanya kerusakan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado pimpin sertijab 3 pejabat utama. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado, Brigadir Jenderal TNI Marinir Iwayan Ariwijaya memimpin serah terima jabatan 3 pejabat utama Lantamal 8 Manado, yakni Asisten Intelijen dari Kolonel Laut Teknik Arnold Abdullah kepada Letkol Laut Pelaut Profidol Andre Mantiri Dotulung dan Asisten Logistik Kolonel Laut Teknik Ahmad Sahur kepada Letkol Laut Teknik Hendro N, serta Kepala Keuangan Wilayah diserahkan dari Komandan Lantamal 8 Manado kepada Letkol Laut Suplai Suryo Lukito Wibowo. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Markas Komando Lantamal 8, Jalan Yosudarso nomor 1, Manado. Ya netizen, demikian berita tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dina beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jalan Sveva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.